pemirsa, senang sekali ya kami dapat kembali hadir untuk memberikan informasi serta topik yang hangat diperbincangkan di Nusantara. Karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Berjumpa kembali dalam Kabar Nusantara bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya Alda Gustari. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana nih syarat vaksin booster sebagai salah satu syarat untuk mudik lebaran. Alda sudah vaksin booster? Udah dong, Suki udah? Aku baru dapat tiketnya, sedang mencari-cari nih. Apakah kedua narasumber kita sudah vaksin booster atau belum? Harusnya udah dong. Harusnya udah juga ya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu yang pertama Ibu Sri Meliana, anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Dapil Sumsel 2. Selamat pagi Ibu. Pagi. Selamat pagi. Pemirsa, selamat pagi. Iya, dan juga ada Dr. Dian, Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan Setjen DPR RI. Selamat pagi dok. Selamat pagi Mbak. Pagi. Sehat semuanya dok? Sudah vaksin ya Ibu ya? Vaksin booster? Alhamdulillah. Ibu dokter sudah vaksin booster juga pastinya ya. Nah pemirsa juga diharapkan juga sudah vaksin booster. Ini semoga informasi ini nantinya bisa pemirsa semua yang belum vaksin bisa segera vaksin. Ya. Nah Bu, tanggapan Bu Meli nih terkait dengan bagaimana pemerintah memberikan salah satu syarat untuk perjalanan mudik lebaran tahun ini adalah vaksin booster. Apakah keputusan yang tepat atau gimana Bu? Jadi begitu ada keputusan booster untuk mudik, kalau saya tangkap mudiknya dulu. Berarti boleh mudik dong. Setelah 2 tahun tidak bisa mudik, kita boleh mudik. Nah mudik tentu dengan segala syarat. Pandemi ini kan belum selesai. Jadi kalau mudik pastikan kita sehat, pastikan kita ke tempat yang orang juga harus sehat. Sehingga ya tidak ada jalan lain ya dok, harus memperkuat diri dengan vaksin 1, 2 dan kemudian booster. Jadi kalau saya menganggapnya, saya malah senang. Kalau di booster tidak harus antigen, tidak harus rapid, bisa pergi hanya dengan booster. Jadi menurut saya ini kemudahan. Walaupun di awalnya seolah-olah masyarakat kita tuh diancam-ancam dikit gitu, supaya begini, supaya begitu. Tapi sebenarnya itu kayak bohong-bohong baik gitu mas, bohong-bohong baik, tujuannya baik. Kita harus membentengi diri kita dari COVID, kemudian pergi tidak juga membawa COVID ke keluarga tercinta di kampung. Jadi saya menangkapnya itu. Nah, kemudian ini juga seperti tadi bohong-bohong bagus, pemerintah itu mau mengejar capaian booster. Akhir Maret lalu baru 20 juta sasaran booster yang bisa di booster. Padahal sasaran 136 juta ya dok untuk booster itu, bayangin 20 juta. Setelah haruskan untuk mudik, booster dan mudik dikaitkan, maka hari ini berbondong-bondong masyarakat kita booster. Dalam 12 hari terakhir 6 juta bertambah booster. Bisa kita lihat di mana-mana antri untuk booster. Menurut Kemenhub ini akan ada 85 jutaan yang pulang kampung. Perjalanan mudik. Kalau semua harus booster, maka separuh dari 136 juta itu akan tercapai dengan booster. Jadi mari
tidak bisa sendiri menghadapi COVID ini. Kita putuskan sama-sama. Caranya, ayo bergerak dengan cara yang sama. Pemerintah komando kita, ayo booster. Mudik atau tidak mudik, kita booster. Mudik atau tidak mudik harus tetap booster. Harus tetap booster. Betul. Nah, kalau dari Dokter Dian sendiri nih, melihatnya bagaimana nih kebijakan pemerintah yang kalau mau mudik harus booster dulu. Setuju apa enggak, Dokter? Menarik ya ketika kita bicara tentang regulasi untuk booster gitu, karena memang seperti yang Bu Meli sampaikan, ya Bu Sri Meli sampaikan gitu ya, bahwa memang kebijakan untuk booster itu memang keharusan gitu ya buat kita terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Jadi memang diharapkan dengan tercapainya sasaran untuk booster, ketika seluruh masyarakat itu sudah tervaksinasi dengan baik gitu ya, dengan tepat gitu sesuai jadwal, maka diharapkan terbentuk kekebalan imunitas gitu. Jadi ketika mudik gitu misalnya bertemu dengan sanak keluarganya gitu ya, ketika bertemu itu kalau dia sudah divaksin, ketika misalnya terkena COVID itu mungkin masa sakitnya itu tidak akan lama gitu. Jadi peluang atau resiko untuk menularkan kepada orang lain menjadi kecil gitu. Jadi diharapkan memang ini menjadi satu hal yang memang harus wajib gitu ya bagi masyarakat Indonesia yang akan mudik gitu. Oke, kalau misalnya tadi Bu Meli ini mengatakan bahwa mudik tidak mudik ini harus booster, ini juga untuk menjaga perlindungan kepada bukan kita saja tapi juga keluarga kita nanti kalau misalnya kita berpergian mudik. Tapi sebenarnya apakah dosisnya ataupun juga barangnya ada Bu di lapangan? Tadi Ibu katakan 136 juta yang harus divaksin booster, apakah ada tuh kalau info dari Kementerian Kesehatan? Kebetulan kami di Komisi 9 sehari-hari bersama pemerintah menghitung stok vaksin. Jadi vaksin kita itu untuk booster mereka menggunakan heterolog ya dok ya. Jadi kalau kita Sinovac boleh dengan vaksin yang lainnya apa saja sehingga Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson dan lain-lain boleh digunakan untuk booster. Dan menurut Dirjen P2P Kesehatan tersedia cukup vaksin untuk booster. Jadi sudah dipastikan ada 6 jenis vaksin ya? Yang saya ingat kurang lebih itu. Jadi kita nggak usah milih-milih mau ini mau itu, nggak usah. Tapi yang penting setelah 2 vaksin pertama kita dapat booster dengan vaksin apapun. Jadi kalau banyak maunya ya kita menghambat diri kita sendiri. Harus ini harus itu. Tapi kalau kita ikut aja booster dengan vaksin apa aja, insya Allah sudah ada vaksinnya, sudah tersedia. Oke. Nah itu, kalau Alda kemarin dapatnya apa vaksin boosternya? Aku AstraZeneca. Itu kamu milih-milih nggak? Enggak dong, langsung aja. Sebenarnya seperti apa nih kalau dari Dokter Dian bisa memberikan kepada pemirsa, kira-kira pemirsa yang masih milih-milih pengennya nunggu dulu nanti misalnya Moderna ataupun juga AstraZeneca, kita jawab setelah jeda yang berikut ini. Ya, pemirsa masih di Kabar Nusantara dan pastinya masih berbicara mengenai vaksin booster untuk syarat mudik. Sekarang saya mau tanya dulu nih ke Dokter Dian. Ini kan beberapa orang masih ada yang seperti tadi kata Uki, masih ada nunggu-nunggu, saya maunya Pfizer aja jangan AstraZeneca, atau saya maunya Moderna aja kayak gitu. Nah ini menurut dokter gimana sih? Apakah sebenarnya ya nggak apa-apa nunggu-nunggu atau mungkin semuanya sebenarnya bisa fine-fine aja gitu dok? Oke. Ya, pertanyaan yang menarik gitu karena memang sebenarnya prinsip vaksinasi booster ini gitu ya memang kita diharuskan tidak untuk membeda-bedakan jenis vaksin gitu, artinya tidak untuk memilih-milih vaksin apa, karena semua vaksin itu memiliki efikasi gitu ya, memiliki efikasi yang relatif hampir sama gitu. Jadi diharapkan gitu ya masyarakat itu tidak memilih-milih gitu karena masing-masing punya keunggulan gitu, artinya
kita kan tidak tahu gitu ya kapan misalnya kita akan terkena COVID gitu. Jadi diharapkan gitu ketika misalnya sudah divaksinasi booster gitu, itu kan kekebalannya yang tadinya sudah dosis 1 kemudian meningkat gitu kekebalannya dengan dosis 2. Nah, seiring waktu kan perlindungannya itu akan mengalami penurunan gitu. Nah, ketika dilakukan vaksinasi booster gitu, maka itu akan naik lagi gitu. Jadi perlindungannya. Nah, ketika kita misalnya menunda-nunda gitu, apalagi sudah lewat dari ketentuan yang ditetapkan gitu, maka si kondisi status perlindungan dari vaksinasi tadi itu kan sudah turun, sangat turun gitu. Jadi artinya bahkan itu harus dilakukan dosis ulang gitu. Jadi diharapkan gitu ya buat masyarakat Indonesia untuk tidak memilah-milih jenis vaksin yang ada gitu. Nah, nggak boleh milih-milih. Tapi kalau saya kemarin dapat info, saya pengen misalnya Moderna, jangan Moderna. Karena nanti efek sampingnya demam berhari-hari, terus tangannya sakit, pegel lama banget, terus jadinya meriang beberapa hari gitu. Itu sebenarnya efek-efek samping itu kan mungkin di setiap individu beda-beda ya dok ya. Apa sih sebenarnya antisipasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat misalnya yang juga mungkin gara-gara dapat info-info yang setengah-setengah ataupun juga tidak valid, ini akhirnya gitu tadi memilih-milih vaksin booster. Jadi sebelumnya memang kita harus paham dulu ya bahwa memang kebijakan kewajiban untuk divaksinasi gitu, untuk di booster ini memang sudah melalui tahap pengujian gitu. Artinya vaksin yang diberikan itu sudah dalam kondisi aman gitu ya bagi masyarakat gitu. Hanya memang efeknya berbeda-beda gitu. Setiap orang punya kondisi kesehatan yang berbeda. Ini kalau kita bicara normal ya, artinya bukan yang dengan komorbid gitu, karena kalau yang dengan komorbid itu pasti kan nanti ada kebijakan dari dokter spesialisnya gitu. Nah, kalau untuk kita bicara dalam kondisi normal gitu, efeknya memang berbeda-beda dan harus kita pahami, kita waspadai gitu ya ketika misalnya kita divaksin. Nah, kalau kita habis divaksin itu kan kita memasukkan benda asing ke dalam tubuh kita, jadi artinya akan ada reaksi gitu ya di dalam tubuh kita. Nah, ada yang mungkin dia akan merasakan demam gitu ya, ada yang mungkin akan merasakan pegel gitu ya, nyeri sendi gitu dan sebagainya. Tapi tidak perlu khawatir gitu. Jadi KIPI gitu, atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu biasanya tidak berlangsung lama gitu. Paling lama itu sekitar 2-3 hari gitu. Jadi setelah di hari ketiga itu biasanya sudah tidak berasa lagi gitu ya, yang gejala yang terasa berat tadi. Hanya memang ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Misalnya setelah vaksinasi terasa lemas gitu, lemas yang sangat gitu ya, atau ada gejala alergi, misalnya ada ruam-ruam kemerahan gitu ya, yang merata di seluruh tubuh gitu ya, atau ada gejala yang dia mungkin susah untuk bernapas gitu. Jadi gejala-gejala alergi berat, maka itu harus segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, itu jadi hal yang wajar dan juga normal kalau misalnya pemirsa mendapat informasi misalnya saudaranya ataupun juga orang terdekat sudah melakukan vaksin booster, terjadi hal-hal seperti itu ya. Pokoknya jangan lupa mendengarkan diri sendiri nih kalau misalnya udah mulai ada gejala-gejala yang aneh-aneh gitu ya pasca vaksinasi, ini lebih baik langsung melapor ke pelayanan kesehatan terdekat di rumah mungkin ya. Mungkin nanya dulu nih ke Bu Meli. Tadi kan Bu Meli bilang bahwa akan ada gelombang vaksinasi booster bagi orang-orang yang akan mudik nantinya gitu kan. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau misalnya nanti vaksinnya habis nih, seakan-akan misalnya vaksinnya habis, langkah mitigasinya ada nggak sih Bu? Kita harapkan tidak habis ya, karena memang menurut Kementerian Kesehatan vaksin itu ada. Cuma habis itu tanda kutip, vaksin belum tersedia di tempat vaksinasi gitu. Jadi yang harus sangat difahami itu dan menjadi fokus pemerintah itu pendistribusian yang baik gitu. Kapan kirimnya, kemana kirimnya. Nah, pemerintah harus berkoordinasi terus menerus dengan pihak-pihak vaksinator. Di mana kerumunan, di mana yang dibutuhkan banyak, tidak hanya di Pulau Jawa, merata di seluruh Indonesia, karena mudik itu tidak hanya dari Jawa ke Sumatera, dari seluruh pelosok menyebar ke tempat-tempat lain. Jadi masalah distribusi vaksin yang harus menjadi fokus pemerintah. Insya Allah barangnya ada, tapi kalau dikirim nggak nyampe-nyampe, maka masyarakat bilang
habis vaksinnya. Nah ini juga yang sering kali terjadi nih Bu Meli. Ini banyak banget vaksin-vaksin, ratusan stok vaksin Moderna di Blitar kadaluarsa bulan ini. Sebenarnya kalau misalnya Ibu dengarkan dari Kementerian Kesehatan ataupun juga mitra kerja lain yang juga mungkin memberikan vaksinasi booster ini, apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah petugas kesehatan yang kurang atau seperti apa nih Bu? Banyak sekali misalnya vaksin-vaksin booster ini kadaluarsa. Ya, jadi kadaluarsa itu yang utama tentang kadaluarsa adalah vaksin yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Misalnya gini, Mas Uki mau ke Yankes, saya mau vaksin dok, ini tapi ada 2-3 orang cuma. Maka akan ditolak oleh dokter Dian. Tidak bisa Mas Uki, satu file itu untuk 20 orang. Kalau kita pokoknya begini, pokoknya begitu, dibuka untuk 3 orang, sisanya dengan sendirinya menjadi rusak. Tidak bisa diselamatkan lagi. Nah inilah expire, gimana manajemen vaksin itu berjalan di daerah-daerah yang menyedihkan. Kadang-kadang kita tidak bisa menghandle vaksin itu pada ketentuannya. Vaksin itu harus minus sekian derajat, maka dia harus tetap minus sekian derajat. Di daerah seringkali dok, kulkas pun nggak punya. Nah ini kesulitan kita memang dengan geografi kita yang begitu luas, dengan nakes kita yang ya tidak harus kita akui tidak sepenuhnya berimbang dengan masyarakatnya. Jadi benar ada vaksin yang kadaluarsa dan kami sudah berhubungan dengan Kemenkes yang benar kadaluarsa itu tidak boleh digunakan lagi. Sudah dipastikan tidak boleh digunakan dipastikan lagi ya? Yang kadaluarsa karena rusak. Tidak boleh dengan alasan apapun. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Tapi kalau misalnya udah vaksin booster, apakah boleh copot masker nanti kalau misalnya mudik lebaran atau boleh salam-salaman langsung boleh sungkeman dan juga menyentuh? Nah, kita akan jawab setelah jeda berikut ini. Tetap di Kabar Nusantara. Masih di Kabar Nusantara, masih sama Subki Abdul dan juga Alda Gustari, masih sama Bu Meli dan juga Dr. Dian. Apakah nanti kita boleh berjabat tangan, boleh sungkeman juga tidak boleh, ataupun juga boleh copot masker nih nanti mudik? Nah ini yang mau saya tanya nih ke Dokter Dian, kan udah vaksin booster, 3 kali divaksin, merasa badannya udah kebal. Apakah lanjut boleh langsung berkontak langsung dengan saudara-saudara di kampung halaman atau gimana dokter? Boleh dong tips-tipsnya nih di-sharing ke pemirsa. Oke, baik. Jadi ada beberapa tips ketika nanti kita akan mudik ya. Jadi memang ini harus kita perhatikan. Pertama, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu penting karena memang vaksin itu tidak mencegah seseorang untuk terkena COVID gitu. Jadi vaksin itu melindungi jika seseorang sudah terkena gitu. Jadi artinya penerapan protokol kesehatan minimal dengan 3M tadi itu tetap harus dilakukan. Jadi mulai dari memakai masker gitu ya. Memakai masker itu kan mencegah terjadinya penularan karena seperti yang kita pahami bersama gitu ya bahwa penularan itu kan melalui udara gitu. Jadi memang salah satu pencegahannya adalah dengan masker. Nah, kedua adalah dengan sering mencuci tangan gitu. Karena ini juga menjadi salah satu tempat penularan juga gitu ya, port di entry untuk si kuman itu bisa masuk ke tubuh kita gitu. Jadi kita usahakan untuk sering mencuci tangan. Apalagi kalau kita habis dari luar nih gitu ya. Kita habis naik angkutan umum atau dari tempat umum gitu ya. Kita mungkin pasti memegang sesuatu gitu ya. Dan kita tidak tahu karena memang tidak terlihat si kumannya. Jadi harus sering mencuci tangan. Kemudian yang ketiga itu adalah menjaga jarak gitu. Jadi kita harus senantiasa untuk saat ini gitu ya, karena status pandemi ini masih belum dicabut gitu ya, belum menjadi endemi, artinya masih kejadiannya masih banyak di semua belahan negara gitu. Jadi memang harus diperhatikan gitu ya, antara orang satu dengan orang lainnya usahakan jarak kita itu ada sekitar 1,5 meter gitu. Ini yang penerapan protokol kesehatan, kemudian juga vaksinasi, itu yang harus kita perhatikan saat kita mudik nanti.
masih belum boleh ya ternyata. Belum boleh. Bu Meli, ini kalau misalnya ngomongin data bulan Maret lalu, Ibu juga tadi sempat sampaikan di awal bahwa sebenarnya ini baru 8,83% masyarakat kita yang baru dosis ketiga atau penguat, atau 18 juta orang nih kurang lebih sekarang, ataupun mungkin Ibu ada data terbaru. Sebenarnya apa nih yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini jadinya vaksin booster sebagai salah satu syarat mudik yang harus segera dilakukan pemerintah untuk akhirnya bisa mempercepat vaksin booster ini, Bu? Jadi ketika pemerintah mensyaratkan booster untuk mudik, maka pemerintah harus bertanggung jawab dengan penyediaannya, dengan vaksinasinya, dan lain-lain. Jadi antara lain kalau kita lihat antrian di mana-mana sampai ke mal-mal itu orang antri booster, maka pemerintah harus memperbanyak titik itu. Mengejar, kalau benar kata Kemenhub 85 juta orang akan mudik, maka 85 juta sasaran harus dapat divaksin. Nah, gimana caranya? Kita cukup piawai untuk urusan itu, mengerahkan TNI, Polri, menambah titik-titik vaksinasi, mempercepat distribusi, dan kalau perlu menambah hari kerja. Jadi siang, malam, pagi, sore, setiap hari bisa dilakukan booster. Bahkan di beberapa tempat booster itu sudah menyasar orang yang sholat tarawih. Jadi ada pelayanan booster di masjid-masjid. Nah ini kan mendekatkan vaksin booster ke sasaran vaksin. Jadi itu yang harus menjadi fokus pemerintah, bertanggung jawab sepenuhnya. Nah tapi yang tidak dapat booster ya gimana pun waktu tinggal tidak kurang dari sebulan ya. Sekarang 500.000 vaksin bisa disuntikan sehari. Kalau kita harus mengejar tadi sekarang 85 juta dari 20 jutaan, 26 juta sekitar tanggal 8 kemarin, maka kita masih harus menyuntikan 60 juta lagi. Berapa juta? Saya rasa karena waktu. Karena waktu dan kesadaran yang terlambat dari masyarakat. Tidak bisa sepenuhnya kita marah kepada vaksinator kan. Kesadaran terlambat walaupun menggerutu. Padahal itu menggerutu karena harus booster. Padahal itu sangat memudahkan mereka dalam proses mudiknya. Jadi kalau tidak bisa booster gimana? Syarat dan ketentuan berlaku. Harus PCR, harus antigen. Yang penting tetap bisa mudik. Basuki, yang penting tetap bisa mudik. Cuma PCR H-3 atau antigen pada hari yang H-1 diberlakukan. Jadi sebenarnya yang saya gembira tidak ada masalah untuk mudik. Gitu. Jadi ini adalah mungkin jadi satu ini lagi ya, semangat baru lagi buat kita masyarakat Indonesia, apalagi kalau mudik ini menjadi salah satu ritual setiap tahunnya. Sudah 2 tahun nggak mudik, nih kalau dikasih syarat vaksin booster, harus vaksin booster, pasti berbondong-bondong untuk melakukan. Mungkin terakhir Bu Meli dan juga Dr. Dian yang mau disampaikan ke masyarakat dan juga pemirsa nih terkait dengan bagaimana vaksin booster sebagai salah satu syarat mudik. Ya, ataupun yang belum melakukan vaksin booster, Bu, silakan. Kami menghimbau masyarakat Indonesia yang saya cintai dimanapun berada, mudik atau tidak mudik, ayo kita booster. Melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga, dan melindungi masyarakat. Salam sehat, selamat mudik. Nih, dari dokter. Oke, baik. Ya, bagi seluruh masyarakat Indonesia agar segera menyegerakan vaksinasi booster, baik mudik maupun tidak mudik. Dan senantiasa terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, agar kita dan keluarga kita senantiasa selamat. Salam sehat dan tetap semangat. Salam sehat semuanya. Akhir dari Kabar Nusantara edisi hari ini, vaksin booster sebagai salah satu syarat untuk mudik. Pemirsa pastikan jangan lupa vaksin booster ya. Saya Subki Abdu dan juga rekan saya Alda Gustari tentunya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.